Joshua, salam. Apa kabar? Dimanapun teman-teman berada, tentunya saya berharap bahwa kita semua berada dalam kondisi yang sehat walafiat. Untuk DGA Vlog kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi. Lebih tepatnya kita membahas mengenai 7C atau 7C. 7C atau 7C ini bicara mengenai daftar penelusuran komunikasi. Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya 7C Communication Checklist. Jadi 7CCC atau 7CCC. Apakah yang dimaksud dengan daftar penelusuran komunikasi ini? Daftar penelusuran komunikasi ini berguna bagi kita, bagi teman-teman untuk memastikan bahwa teman-teman membangun komunikasi, entah itu komunikasi tertulis maupun komunikasi dalam bentuk bicara, pertemuan, presentasi, pidato, itu dapat dibangun dengan baik dan jelas. Sehingga lawan komunikasi teman-teman dapat memahami pesan yang disampaikan oleh teman-teman tanpa salah paham. Ini kuncinya, tanpa salah paham. 7C yang dimaksud adalah, C pertama adalah clear, jelas. Yang kedua, concise, ringkas. Yang ketiga, konkret atau konkret. Yang keempat, correct, tepat. Yang kelima, coherent, terpadu. Yang keenam, complete atau complete. Yang ketujuh adalah courteous atau sopan. Mari kita membahas C yang pertama. Saat kita menulis atau berbicara kepada sekelompok orang, maka pastikan bahwa pokok-pokok bahasan itu disampaikan dengan jelas. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika kita melakukan persiapan sebelum berkomunikasi, lebih baik kita menanyakan kepada diri kita sendiri pertanyaan yang berikut ini. Apakah tujuan saya berkomunikasi dengan orang-orang tersebut? Nah, teman-teman harus tahu menjawab pertanyaan ini. Kalau tidak tahu, kalau tidak pasti, maka nanti lawan komunikasi kita juga akan mengalami ketidakpastian atau ketidakyakinan. Karena itu pastikan menjawab dengan jelas apakah tujuan saya berkomunikasi dengan orang-orang tersebut. Kemudian, pastikan untuk meminimalkan ide dalam setiap kalimat. Kalau perlu, satu ide, satu kalimat, atau maksimum 2. Intinya begini, pastikan dengan mudah bahwa para pembaca atau pendengar teman-teman dapat menangkap pesan yang teman-teman sampaikan dengan jelas. Itu intinya. Jadi mari kita usahakan, kecuali kalau disengaja, pastikan bahwa lawan komunikasi kita tidak perlu membaca yang tersirat, tidak perlu membuat asumsi sendiri atas kata-kata atau tulisan yang kita sampaikan, atau bersusah payah memahami kata-kata yang disampaikan oleh kita. Ini yang pertama, yaitu C pertama, clear atau jelas. C yang kedua adalah concise atau ringkas. Ketika kita tidak bertele-tele, maka kita sebenarnya sedang berkomunikasi dengan ringkas. Jadi kuncinya tidak bertele-tele. Tidak peduli lama atau sebentarnya kita berbicara, tidak peduli panjang atau pendeknya kalimat, yang penting tidak bertele-tele. Itu yang dimaksud dengan ringkas. Untuk apa lawan komunikasi kita mengunyah 6 kalimat untuk memahami pesan dari kita, kalau sebenarnya kita bisa membuatnya menjadi 3 kalimat? Coba pikirkan, apakah ada kata-kata yang perlu kita hilangkan? Apakah ada kalimat yang tidak diperlukan? Apakah teman-teman mengulang-ulang intinya, topik utamanya beberapa kali sehingga menjadi lebih dari cukup? Jadi pastikan komunikasi kita tidak bertele-tele alias ringkas. Yang ketiga adalah konkret atau konkret. Ketika kita berkomunikasi dengan konkret, maka lawan komunikasi kita dapat melihat gambaran yang jelas dari apa yang kita sampaikan. Saya pakai contoh demikian yang sederhana. Katakan di atas meja ada 4 piring dan 4 gelas. Nah, lawan komunikasi kita bisa melihat gambaran yang jelas bahwa di atas meja tersebut ada 4 piring, ada 4 gelas. Ada pokok-pokok bahasan, ada fokus, ada fakta-fakta yang disampaikan dengan jelas.
Maka dengan demikian pesan teman-teman menjadi konkret atau berbobot. Yang keempat adalah correct atau tepat. Ketika komunikasi kita tepat, maka apa yang disampaikan itu mengena di hati pendengar atau pembaca kita. Komunikasi yang tepat berarti juga bahwa komunikasi yang bebas dari kesalahan. Apakah teman-teman menggunakan istilah-istilah teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian para pendengar teman-teman? Apakah komunikasi tertulis teman-teman sudah dicek kembali? Tidak adanya kesalahan tata bahasa. Apakah semua nama dan gelar telah dieja dengan benar? Nah, itu yang keempat, yaitu correct atau tepat. Yang kelima itu kita bicara coherent atau terpadu. Ketika komunikasi terpadu, maka akan terlihat dengan logis. Semua makna terkait satu sama dengan yang lain dan secara konsisten mendukung topik utama dari komunikasi teman-teman. Itu yang kelima. Yang keenam, kita bicara komplit atau komplit. Di dalam sebuah pesan yang komplit, maka lawan komunikasi teman-teman dapat memahami segala sesuatu yang mereka perlu ketahui dan jika diperlukan segera mengambil tindakan. Apakah pesan teman-teman termasuk panggilan untuk bertindak? Sehingga lawan komunikasi teman-teman dapat mengetahui segala sesuatu yang diperlukan dan bertindak sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Apakah teman-teman sudah memasukkan semua hal yang diperlukan? Nama, lokasi, tanggal, waktu, dan sebagainya. Nah, ini yang keenam, yaitu komplit. Yang terakhir, yang ketujuh adalah courteous. Bisa dikatakan sopan atau beretika. Komunikasi beretika adalah sopan, ramah, terbuka, jujur, dan tidak ada penghinaan yang tersembunyi. Teman-teman berusaha memperhatikan dengan seksama sudut pandang lawan komunikasi teman-teman dalam pikiran teman-teman dan berempati kepada mereka. Sedikit beretika, sekalipun dalam situasi atau kondisi yang sangat sulit, dapat membuat perbedaan. Demikianlah 7CCC atau 7CCC, 7C Communication Checklist yang perlu teman-teman ketahui. Dan pastikan teman-teman untuk berkomunikasi secara jelas, ringkas, konkret, tepat, terpadu, komplit, dan beretika. Demikian pembahasan kita hari ini. Silakan teman-teman pikirkan, renungkan, dan aplikasikan. Kalau perlu, tonton kembali video ini beberapa kali untuk mendapatkan pengertian yang utuh. Juga tonton DGA Vlog yang sudah ada sebelumnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta klik lonceng notifikasinya supaya senantiasa teman-teman memperoleh informasi terkini dari Desmond Ginting Academy. Sampai ketemu dalam DGA Vlog berikutnya. Terima kasih.